warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dosen pengampu kami di mata kuliah Etika Bisnis, itu Bapak Suherdi, SPD, SHMM. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek untuk UTS kami, yaitu analisis respons perusahaan Apple dan Nike terhadap tekanan untuk menghentikan praktik bisnis terkait perbudakan Uighur di Cina. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan saya dan juga rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Aurora Bulan, yang kedua itu ada saya sendiri, Tita Putri Anjani, yang ketiga ada Kevin Zaki Prabowo, yang keempat ada Jihan Dwi Kurnia, dan yang kelima ada Maulidia. Pokok pembahasan presentasi kami kali ini adalah ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pokok permasalahan, yang kedua pihak yang terlibat, yang ketiga nilai-nilai etika yang dilanggar, yang keempat dampak internal dari tindakan perusahaan, yang kelima dampak eksternal dari tindakan perusahaan, yang keenam bentuk pelanggaran etika bisnis, dan yang ketujuh teori etika yang relevan, dan juga yang materi terakhir kami pokok pembahasannya itu rekomendasi solusi. Untuk pada pokok permasalahan, perusahaan besar Nike dan Apple sedang menghadapi tekanan untuk memutus hubungan dengan pemasok yang diduga menggunakan kerja paksa dari warga Muslim Uighur di Cina. Aktivis menuduh perusahaan mendukung eksploitasi tenaga kerja, sementara AS atau Amerika Serikat memperingatkan agar tidak berbisnis di Xinjiang. Nike mengklaim tidak mengambil bahan baku dari wilayah tersebut, sedangkan Apple menyatakan tidak menemukan bukti kerja paksa. Namun, banyak pihak mendesak perusahaan untuk mengambil langkah konkret guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Baik, pada materi untuk pihak-pihak terlibat akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Kevin. Oke, untuk pihak-pihak yang terlibat, yang pertama ada Nike. Jadi, Nike menghadapi kontroversi terkait dugaan penggunaan tenaga kerja paksa dari etnis Uighur di Cina. Meskipun Nike mengklaim tidak mengambil bahan baku dari Xinjiang, Nike tetap ditekan untuk memastikan rantai pasokan mereka bebas dari eksploitasi dan telah menghentikan perekrutan buruh dari wilayah tersebut. Meskipun demikian, meskipun Nike sudah mengambil langkah-langkah yang sudah tadi saya sebutkan, banyak pihak masih merasa bahwa tindakan Nike ini belum cukup untuk mengatasi masalah mendasar terkait pelanggaran hak asasi manusia di rantai pasokan mereka. Lalu yang kedua, pihak-pihak yang terlibat itu adalah Apple. Apple sendiri adalah perusahaan yang memproduksi perangkat elektronik terkemuka dengan produk-produk familiarnya yang tentu sering didengar oleh masyarakat seperti iPad, iPhone, dan MacBook. Namun, pada kasus ini, Apple menghadapi kritik terkait praktik bisnis di Cina, khususnya dugaan eksploitasi tenaga kerja dari etnis Uighur di Xinjiang. Meskipun Apple mengklaim tidak menemukan bukti kerja paksa dalam rantai pasokannya, Apple tetap berkomitmen untuk menjamin bahwa produknya tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dilakukan oleh Apple untuk menjaga nama baiknya di tengah sadarnya masyarakat global tentang kejadian etika dalam rantai pasokan. Next. Oke, selanjutnya pihak-pihak yang terlibat adalah pemerintah Cina. Pemerintah Cina terlibat dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur, termasuk penahanan massal di kamp interniran. Meskipun pihak Cina membantah tuduhan tersebut dan mengklaim upaya memberantas ekstremisme, laporan independen menunjukkan praktik kerja paksa dan pelanggaran serius lainnya di Xinjiang. Eh, Lalu yang keempat ada aktivis dan organisasi hak asasi manusia berperan penting dalam mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur. Mereka meluncurkan kampanye global untuk menekan perusahaan besar seperti Apple dan Nike agar menghentikan hubungan bisnis dengan pemasok yang terlibat dalam praktik kerja paksa. Selanjutnya,
Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat yang kelima ada pemerintah Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah-langkah signifikan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur dengan sanksi ekonomi dan peringatan kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat agar tidak berbisnis di Xinjiang. Mereka juga mempertimbangkan undang-undang yang melarang impor barang terkait kerja paksa dari wilayah tersebut. Lalu yang keenam ada konsumen. Jadi di sini konsumen berperan penting dalam mendorong perubahan praktik bisnis perusahaan besar seperti Apple dan China terkait pelanggaran hak asasi manusia. Kesadaran yang meningkat mendorong konsumen untuk memilih produk dari merek-merek yang berkomitmen pada keberlanjutan sehingga perusahaan harus lebih bertanggung jawab dalam rantai pasokan mereka. Yang ketujuh, next. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh ada dari media. Di sini media berperan penting dalam mengungkap pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur dengan meningkatkan kesadaran publik melalui laporan investigatif. Mereka juga menjadi platform bagi aktivis untuk menyebarkan informasi, mendorong diskusi, dan aksi nyata terkait isu-isu kritis di Xinjiang. Oke, selanjutnya ada nilai-nilai etika yang dilanggar. Yang pertama, nilai-nilai etika yang dilanggar adalah kehormatan. Di sini kehormatan sangat penting dalam bisnis yang menekankan kejujuran dan integritas. Banyak perusahaan besar dituduh tidak transparan mengenai kondisi kerja dari rantai pasokan mereka, menciptakan keraguan terhadap integritas yang berdampak negatif pada perusahaan, reputasi dan kinerja finansial mereka. Lalu yang kedua ada keadilan. Keadilan di sini menuntut perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan. Dalam kasus pekerja Uyghur di Xinjiang, eksploitasi mereka mencerminkan pelanggaran prinsip keadilan, di mana mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak pekerjaan, sehingga perusahaan harus memastikan praktik bisnis yang adil dan setara. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan menuntut perusahaan besar seperti Nike dan Apple untuk mempertimbangkan dampak operasi mereka terhadap kelompok minoritas, termasuk Uyghur. Dugaan bukti eksploitasi pekerja Uyghur menunjukkan kegagalan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan hak asasi manusia. Yang keempat, ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang etis dalam bisnis mengharuskan pemimpin untuk mengatasi pelanggaran etika, seperti dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Ketidakmampuan seorang pemimpin untuk bertindak dapat menciptakan kesan bahwa mereka lebih mengutamakan keuntungan daripada prinsip-prinsip moral yang harus dijunjung tinggi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maulidia. Selanjutnya ada dampak internal oleh tindakan perusahaan. Yang pertama itu ada reputasi perusahaan yang melibatkan pegawai. Pada zaman sekarang, terutama di Gen milenial dan Gen Z, lebih melihat dan mengutamakan bagaimana perusahaan mempunyai etika dan memiliki hak asasi manusia. Jika perusahaan tersebut melanggar atau bahkan memiliki citra yang buruk terhadap publik, mereka pasti akan tidak nyaman dalam pekerjaannya. Pegawai tidak mau memiliki tekanan yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Hal itu dapat memicu terjadinya demo dalam perusahaan, karyawan yang sering mogok bekerja, serta resign dari pekerjaannya. Yang kedua, ada impostor. Dalam mencari seorang impostor, pasti setiap perusahaan memiliki kriteria yang baik. Perusahaan dengan reputasi baik akan banyak diminati oleh setiap pembisnis. Sedangkan perusahaan yang memiliki citra yang buruk akan menyebabkan finansial perusahaan sehingga perusahaan akan mengalami kerugian yang besar atau sampai mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, ada konsumen. Banyak konsumen sekarang yang sangat peduli dengan isu sosial dan hak asasi manusia. Mereka bahkan banyak sekali melakukan boikot terhadap perusahaan yang melanggar hak asasi manusia. Jika hal itu terjadi, perusahaan akan mengalami loyalitas konsumen, penurunan penilaian, dan serta permintaan. Selanjutnya ada perubahan dalam kebijakan dan prosedur pengadaan.
Yang pertama itu ada audit dan transparansi rantai pasokan. Apple dan Nike perlu lebih memperhatikan lagi rantai pasokan mereka, terutama di Cina. Mereka perlu menginvestasi ulang serta lebih terperinci lagi untuk memastikan bahwa kerja paksa dan pelanggaran hak asasi manusia dapat dihindari. Yang kedua, ada peningkatan kebijakan etika. Perusahaan bertanggung jawab untuk menghindari dampak-dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang diakibatkan selama operasi bisnis berlangsung. Perusahaan harus lebih tegas lagi terhadap etika yang terjadi di perusahaan agar menghindari isu yang serupa. Yang ketiga, tantangan dalam mempertahankan konsistensi operasional. Gangguan rantai pasokan. Nike dan Apple menghadapi tantangan besar jika memutus hubungan dengan pabrik yang terlibat dengan Uyghur, terutama dalam kondisi ekonomi global yang tidak pasti. Next. Selanjutnya ada dampak eksternal oleh tindakan perusahaan. Yang pertama itu ada reaksi dari pemerintah dan regulasi internasional. Sanksi dan pemberantasan dari pemerintah. Negara-negara barat yang terdiri atas Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada menjatuhkan sanksi pada pejabat Cina untuk pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Jika perusahaan Nike dan Apple masih terikat kerjasama dengan wilayah tersebut, akan mendapatkan sanksi yaitu dilarang melakukan impor-ekspor barang yang berkaitan dengan Xinjiang. Selanjutnya ada reaksi yang negatif konsumen global. Boikot produk. Jika Nike dan Apple tidak bertanggung jawab terhadap terkait isu ini, mereka melakukan boikot dan menuntut perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap praktik etika dalam bisnis. Ini dapat memengaruhi pendapat perusahaan, terutama pasar-pasar yang di luar seperti Asia Tenggara yang lebih peduli dengan hak asasi manusia. Selanjutnya ada citra negara asal menjadi buruk. Jika suatu negara tidak mengambil langkah yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau negara tersebut akan memiliki citra yang buruk dan dipandang negatif oleh negara-negara lainnya. Bahkan hubungan diplomatik antara negara asal perusahaan dengan negara lain dapat terganggu. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Jihan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Nike dan Apple. Yang pertama yaitu penggunaan tenaga kerja paksa. Dari laporan Australian Strategy Policy Institute atau ASPI pada tahun 2020 menyebutkan bahwa pabrik-pabrik yang menjadi pemasok Nike dan Apple diduga menggunakan tenaga kerja paksa dari minoritas Uyghur di Xinjiang. Program ini memaksa warga Uyghur bekerja di pabrik-pabrik di seluruh Cina dalam kondisi yang diawasi ketat dengan sedikit kebebasan pribadi dan pengawasan ketat oleh otoritas Cina. Lalu yang kedua yaitu keterlibatan dengan pemasok di wilayah bermasalah. Nike dan Apple dikritik karena tidak segera memutus hubungan dengan pemasok-pemasok di Xinjiang, wilayah yang dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, meskipun Nike dan Apple mengklaim telah menghentikan kerjasama dengan pemasok yang melibatkan tenaga kerja paksa, ketidaktegasan ini dianggap sebagai pengabaian etika bisnis dan standar hak asasi manusia. Lalu yang ketiga yaitu ketiadaan transparansi dalam rantai pasokan. Nike dan Apple mendapat tekanan untuk lebih transparan dalam rantai pasokan mereka, terutama dalam menjamin bahwa produk mereka bebas dari eksploitasi tenaga kerja paksa. Kritik menyatakan bahwa kurangnya pengawasan ketat terhadap rantai pasokan di wilayah berisiko membuat perusahaan besar seperti Nike dan Apple bisa secara tidak langsung mengambil keuntungan dari sistem yang eksploitatif. Lalu yang keempat, yaitu kurangnya tanggung jawab sosial korporat. Nike dan Apple telah dikritik karena dianggap tidak cukup bertanggung jawab dalam menghindari rantai pasokan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Meski Nike dan Apple memiliki kebijakan hak asasi manusia dan menyatakan komitmennya pada etika bisnis, para pengkritik menilai bahwa langkah-langkah yang diambil belum cukup untuk menjamin pemenuhan prinsip-prinsip etis. Lalu, ada teori etika bisnis yang relevan.
Yang pertama yaitu teori hak asasi manusia atau Human Rights Theory. Teori ini berfokus pada penghormatan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu seperti kebebasan, martabat, dan hak untuk bekerja secara sukarela tanpa paksaan. Dalam konteks bisnis, perusahaan memiliki tanggung jawab moral besar untuk menghormati hak-hak kerja di seluruh rantai pasokan mereka. Dalam dugaan eksploitasi terhadap Muslim Uighur, tenaga kerja yang dipaksa bekerja melanggar prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari perbuatan atau kerja paksa. Berdasarkan teori ini, Nike dan Apple memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa rantai pasokan mereka bebas dari pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan tidak tegas terhadap pemasok yang terlibat dalam kerja paksa menunjukkan pengabaian terhadap hak dasar pekerja yang dalam hal ini adalah Muslim Uighur. Untuk mematuhi teori ini, Nike dan Apple perlu melakukan audit independen dan memastikan bahwa seluruh pemasok mereka menghormati hak asasi manusia. Memutus hubungan dengan pemasok yang melibatkan tenaga kerja paksa akan menunjukkan komitmen Nike dan Apple terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedua ada teori etika deontologis atau kewajiban moral. Teori deontologi yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant menekankan bahwa tindakan harus dilakukan berdasarkan prinsip moral yang berlaku universal, terlepas dari hasil atau konsekuensi. Menurut teori ini, perusahaan memiliki kewajiban moral untuk menghormati hak-hak pekerja dan menjaga standar etis dalam setiap aktivitasnya. Deontologi akan menekankan bahwa Nike dan Apple memiliki kewajiban moral untuk tidak bekerja dengan pemasok yang melakukan eksploitasi. Karena ini bertentangan dengan prinsip etis yang mendasar, yaitu menghormati martabat manusia. Nike dan Apple seharusnya tidak menilai tindakan mereka berdasarkan keuntungan ekonomi, tetapi pada kewajiban untuk menjalankan bisnis secara etis, bebas dari eksploitasi dan kerja paksa. Dalam konteks ini, Nike dan Apple harus mempertahankan prinsip tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hak pekerja, meskipun langkah ini mungkin merugikan secara finansial. Memutuskan pemasok yang tidak etis adalah tindakan yang sesuai dengan teori deontologi, karena tindakan tersebut didasarkan pada kewajiban untuk bertindak sesuai prinsip moral yang benar. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada teori etika utilitarianisme atau konsekuensialis. Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menyatakan bahwa tindakan yang etis adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks bisnis, keputusan harus dibuat dengan mempertimbangkan dampak positif atau negatifnya terhadap kesejahteraan seluruh pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, eksploitasi tenaga kerja Muslim Uighur menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap pekerja yang terdampak, melanggar kesejahteraan fisik dan mental mereka, dan melanggar hak asasi mereka. Berdasarkan prinsip utilitarian, Nike dan Apple harus menilai praktik bisnis mereka dan menghentikan kerjasama dengan pemasok yang melibatkan kerja paksa. Dengan menghentikan praktik ini, Nike dan Apple dapat mengurangi penderitaan para pekerja Uighur yang memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara umum. Utilitarianisme menyatakan bahwa meskipun mungkin ada biaya tambahan untuk mengubah rantai pasokan, hal ini akan memberikan dampak positif lebih besar terhadap hak dan kesejahteraan para pekerja. Nike dan Apple harus mencari cara untuk menjalankan bisnisnya tanpa mengorbankan hak pekerja Uighur demi keuntungan yang lebih besar. Baik, untuk materi terakhir akan dibacakan oleh Aurora. Dan ada juga solusi yang direkomendasikan oleh Nike dan Apple. Yang pertama, meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, transparansi rantai pasokan. Nike dan Apple berkomitmen untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan tenaga kerja paksa atau eksploitatif di seluruh rantai pasokan mereka, khususnya yang berkaitan dengan komunitas Uighur di Xinjiang, Tiongkok.
Lebih banyak sumber daya harus diinvestasikan untuk memastikan bahwa praktik ini gratis. Mereka harus mengaudit pemasok mereka secara independen dan memastikan bahwa laporan audit transparan dan tersedia untuk umum. Peningkatan transparansi ini memberikan keyakinan kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kedua perusahaan berkomitmen untuk menghapus kerja paksa. Kolaborasi dengan organisasi hak asasi manusia. Kedua, perusahaan dapat menjalin kemitraan yang lebih erat dengan organisasi hak asasi manusia untuk memperkuat upaya kami dalam memerangi perbudakan modern. Hal ini mencakup pelatihan pemasok dan subkontraktor mereka mengenai hak asasi manusia dan kode etik yang harus dipatuhi selama proses produksi. Yang kedua, next. Yang kedua, mengakhiri atau mengurangi ketergantungan pada wilayah Xinjiang diversifikasi sumber bahan mentah. Nike dan Apple akan mengurangi ketergantungan mereka pada bahan mentah yang mungkin diproduksi di wilayah Xinjiang di mana praktik kerja paksa diketahui terjadi berkurang. Misalnya, mencari alternatif pengganti kapas dan bahan lokal lainnya. Langkah ini bisa menjadi cara bagi perusahaan untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mendukung praktik komersial yang melanggar hak asasi manusia. Relokasi ke negara atau wilayah yang lebih bertanggung jawab secara sosial, jika memungkinkan, kedua perusahaan dapat mencari pemasok dari negara-negara dengan standar hak asasi manusia yang lebih baik dan peraturan eksploitasi tenaga kerja yang lebih ketat. Hal ini dapat berarti merelokasi sebagai produksi atau mengalihkan kontrak ke pemasok di negara-negara dengan standar ketenagakerjaan yang lebih baik. Boleh lanjut? Yang ketiga, kerjasama dengan pemerintah dan organisasi internasional dialog dengan pemerintah Tiongkok. Hubungan antara perusahaan dan pemerintah Tiongkok sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Namun, Nike dan Apple berbuat lebih banyak untuk mendorong perubahan positif dalam kebijakan ketenagakerjaan di Xinjiang, peran aktif wilayah. Mereka dapat bekerja secara diplomatis untuk mengurangi ketergantungan pada praktik tidak etis yang merugikan komunitas Uyghur dan kelompok lainnya. Yang keempat, memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dan etika. Ada implementasi kebijakan perusahaan yang lebih kuat. Nike dan Apple bisa mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan anti perbudakan yang lebih ketat dalam perjanjian bisnis dan kontrak mereka dengan pemasok. Kebijakan ini harus mencakup sanksi tegas terhadap pemasok yang terbukti terlibat dalam praktik kerja paksa atau eksploitasi. Ada juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan pemantauan. Nike dan Apple dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti blockchain untuk memantau asal-usul bahan baku dan proses produksi mereka. Dengan teknologi ini, mereka dapat memastikan bahwa seluruh rantai pasokan benar-benar bebas dari keterlibatan dengan praktik perbudakan atau kerja paksa. Yang kelima, pendekatan komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab. Ada kampanye kesadaran dan edukasi. Nike dan Apple dapat menjalankan kampanye kesadaran untuk mendidik konsumen mereka tentang tantangan sosial yang mereka hadapi dan bagaimana mereka bekerja untuk mengatasi isu tersebut. Dengan menunjukkan upaya mereka secara terbuka, perusahaan dapat memperkuat citra mereka sebagai entitas yang peduli terhadap masalah sosial worldwide. Ada juga penyusunan laporan tahunan tentang tanggung jawab sosial. Kedua perusahaan harus menyediakan laporan tahunan yang merinci langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan bahwa rantai pasokan mereka bebas dari kerja paksa. Laporan ini harus mencakup bukti-bukti konkret dari review independen dan hasil tindakan yang telah diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Yang keenam, ada pengembangan kebijakan insight yang lebih kuat. Kode etik yang kuat dan ditegakkan.
Nike dan Apple perlu memastikan bahwa kode etik mereka melarang segala bentuk eksploitasi pekerja, termasuk praktik perbudakan advance. Kode etik ini harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pegawai dan pemasok, serta diawasi secara ketat agar tidak ada penyimpangan. Dan juga keterlibatan karyawan dan konsumen dalam pengambilan keputusan. Mengajak karyawan dan konsumen untuk berperan aktif dalam proses pengembalian keputusan terkait etika bisnis dapat menjadi langkah positif. Misalnya, perusahaan dapat mengadakan gathering atau jejak pendapat terkait langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memastikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dijaga dalam setiap aspek operasional. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya dan teman-teman mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.